Assalamualaikum, masih bersama saya Ibu Betty di mata kuliah Statistik Matematika. Jadi, pada perkuliahan kali ini kita akan dikenalkan konsep tentang jenis-jenis momen atas suatu variabel acak. Selanjutnya, nanti kita akan menentukan nilai ekspektasi dan variansi dari suatu variabel acak. Oke, di momen variabel acak ini, ya, di dalam ilmu statistik, momen dari variabel acak itu memiliki peran yang sangat penting karena dengan adanya momen ini akhirnya kita bisa mendapatkan harga dari rata-rata dan variansi dari suatu distribusi. Makanya di sini kita perlu tahu dulu apa itu tentang momen. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke definisi yang pertama tentang momen. Momen ke n dari suatu variabel acak x dinotasikan dengan e dalam kurung x pangkat n didefinisikan sebagai e x pangkat n itu sama dengan sigma x pangkat n dikali fungsi x, di mana x-nya itu adalah anggota rank dari x, dari variabel x, jika x itu adalah variabel diskrit. Kemudian yang kedua, e x pangkat n ya sama dengan integral dari min tak hingga ke tak hingga x pangkat n dikali fungsi x dx jika x-nya merupakan variabel kontinu. Di sini untuk nilai n-nya dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jika n sama dengan 1, maka EX disebut momen pertama. Kemudian, jika n sama dengan 2, maka EX pangkat 2 itu disebut momen kedua dari X. Secara umum, suatu variabel belum tentu memiliki nilai momen. Jadi yang perlu diingat di sini, ya, dari rumusnya ini, jika X-nya itu merupakan variabel diskrit, maka yang kita gunakan simbolnya itu adalah sigma. Sedangkan apabila X-nya itu kontinu, ya, variabel kontinu, maka kita gunakan simbol integral. Oke, kita lanjut ke definisi yang kedua, ya, tentang momen diskrit. Tadi sudah disinggung sebenarnya. Jika X, ya, merupakan suatu variabel acak diskrit dengan fungsi probabilitas fx, maka momen ke n dari variabel acak x ini didefinisikan sebagai mu n, ya, simbol dari momen mu ke n, ya, mu n itu sama dengan sigma, ya, x pangkat n dikali fungsi x, di mana x-nya itu adalah anggota dari Rx. Oke, untuk lebih mudahnya, kita langsung aplikasikan ke contoh. Diketahui distribusi peluang dari suatu variabel acak X adalah sebagai berikut. Di sini kita punya harga X dan Fx. X1 Fx-nya adalah seperempat, X2 Fx-nya adalah 3/8, dan X ketiga, ya, di sini Fx-nya adalah 1/8, X4 Fx-nya adalah seperempat. Tentukan momen ketiga. Maka di sini tentukan nilai dari mu3. Ya, kita selesaikan sesuai definisi sebelumnya, maka di sini kita bisa tuliskan bahwa mu3 atau E dalam kurung X pangkat 3, jadi yang dimaksud adalah momen ketiga, itu adalah sigma karena ini adalah X-nya adalah variabel diskrit, ya. Jadi mu3 itu sama dengan sigma dari 1 sampai 4. Jadi Rx-nya, rank-nya itu dari 1 sampai 4. Maka kita bisa menuliskan sigma dari 1 sampai 4 X pangkat 3 dikalikan Fx. Ya, kita masukkan. Maka di sini ketika X1 maka 1 pangkat 3 dikalikan Fx seperempat ditambah 2 pangkat 3 kalikan Fx 3/8 ditambah 3 pangkat 3 kalikan Fx-nya adalah 1/8 ditambah 4 pangkat 3 kalikan Fx-nya adalah seperempat. Ya, dioperasikan, maka hasilnya di sini adalah 1/4, kemudian ditambah 2 pangkat 3 dikali 3/8 itu sama dengan 3, kemudian ditambah 3 pangkat 3 dikali 1/8 itu adalah 27/8, kemudian ditambah 4 pangkat 3 kalikan 1/4 itu adalah 16. Ya, sehingga
Momen ketiga atau mu3 atau sama dengan X pangkat 3 itu sama dengan 181/8. Ya, jadi ini adalah di mana variabel acaknya itu diskrit ya. Jadi yang kita gunakan di sini adalah simbol sigma. Oke? Oke, sekarang kita lanjutkan ke definisi yang ketiga ya. Di sini momen kontinu ya, jika X itu merupakan suatu variabel acak kontinu dengan fungsi probabilitas Fx, maka momen ke n dari variabel acak X didefinisikan sebagai mu n itu sama dengan integral dari min tak hingga tak hingga X pangkat n dikali Fx dx. Ya, jadi untuk variabel kontinu, maka di sini untuk mencari momennya kita gunakan simbol integral. Oke, untuk lebih memahami tentang momen variabel kontinu, kita langsung ke contoh. Diketahui fungsi probabilitas dari suatu variabel acak kontinu X adalah ya Fx itu sama dengan X per 2 untuk harga X lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 2. Kemudian Fx sama dengan 0 di sini berlaku untuk X yang lain, maka tentukan harga mu2. Jadi yang kita cari adalah momen kedua, ya. Kita selesaikan mu2 atau X pangkat 2 itu sama dengan integral, karena ini adalah variabel acak kontinu. Jadi yang kita gunakan adalah rumus integral dari min tak hingga tak hingga ya X kuadrat F X dx. Kita masukkan di sini, kita bagi menjadi 3, bagian yang paling bawah, kemudian bagian yang sesuai dengan interval, dan kemudian bagian yang paling atas. Untuk bagian yang paling bawah, maka di sini integralnya itu adalah ya dari min tak hingga 1 X kuadrat Fx dx. Kemudian ditambah ya sesuai interval yang diketahui integral 1 sampai 2 X pangkat 2 Fx dx. Ditambah bagian yang paling atas integral dari 2 hingga tak hingga X pangkat 2 Fx dx. Maka kita tinggal masukkan harganya ya. Untuk integral dari min tak hingga 1 X pangkat 2 Fx-nya di sini 0 ya, 0 dx. Kemudian ditambah integral dari 1 hingga 2 X pangkat 2, kita ganti Fx-nya di sana adalah X per 2 dx ditambah integral dari 2 hingga tak hingga X pangkat 2, ini juga Fx-nya sama dengan 0 dx. Sehingga kita bisa memperoleh ya, jadi kalau misalnya kalian dari mana kurang tahu, kalian buka lagi bagaimana mencari atau mengintegralkan fungsi. Ya, jadi di sini harganya sama dengan 0 ditambah X pangkat 4, ya, integral X kuadrat X per 2 itu sama dengan X pangkat 4 per 8, dari 1 hingga 2. Kamu tinggal masukkan harga X-nya, diganti dari batas yang paling atas dulu, dikurangi yang bawah ya, jadi X kuadrat, berarti di sini harga X-nya kamu ganti 2 pangkat 4 per 8 dikurangi 1 pangkat 4 per 8. Hasilnya itu adalah 15 per 8. Jadi pada saat momen kedua atau X pangkat 2-nya itu sama dengan 15 per 8. Oke, sebelum saya bahas tentang nilai ekspektasi, mungkin ada yang bertanya nih, gimana cara membedakan apakah dia X itu variabel diskrit atau variabel kontinu ya. Di minggu sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa yang membedakan itu ringnya. Jadi ketika X itu merupakan variabel acak diskrit, maka ringnya biasanya countable atau bisa dicaca atau dihitung. Sedangkan untuk variabel acak kontinu, ringnya biasanya berupa interval ya atau gabungan interval, dan dia uncountable, jadi tidak dapat dihitung. Begitu. Itu aja cara mudah untuk membedakan apakah dia diskrit atau kontinu. Ya, selanjutnya kita bahas tentang nilai ekspektasi dari variabel acak. Jadi pada pembahasan sebelumnya ya sudah dijelaskan bahwa fungsi kepadatan peluang F atas suatu variabel acak X itu dapat disusun ya atau dapat menyusun fungsi F ya.
Fungsi f di sini kumulatif baik itu melalui penjumlahan maupun pengintegralan. Kemudian, fungsi kepadatan peluang ya sebaliknya dapat diperoleh dengan nilai marginal maupun dengan derivatif atas Fx. Fungsi kepadatan peluang dapat digunakan untuk sejumlah karakteristik dari suatu variabel acak ya. Karakteristik itu dijelaskan dalam ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Yang termasuk ukuran pemusatan di sini ada harga min, median, dan kuartil. Sedangkan untuk ukuran penyebaran ada variansi dan simpangan baku. Jadi ini adalah nilai-nilai yang penting yang akan selalu dibahas ketika kalian belajar tentang statistik. Oke, kita ke definisi yang berikutnya tentang mean atau rata-rata. Diketahui X adalah suatu variabel acak dengan nilai ring-nya adalah Rx dan fungsi kepadatan peluang Fx. Mean ya simbolnya itu mu. Karena di sini kita bicara mean variabel acak X, maka mu X ya didefinisikan sebagai mu X atau E dalam kurung X itu sama dengan sigma E Fx jika X-nya adalah diskrit. Ya, di mana di sini X-nya itu adalah anggota dari Rx. Kemudian, mu X atau E dalam kurung X itu sama dengan integral dari min tak hingga menuju tak hingga X Fx jika X-nya adalah kontinu. Ya, min suatu variabel acak X itu adalah momen pertama. Ya, jadi kalau tadi kita sudah mencari ada momen kedua, momen ketiga, maka kalau kita bicara min atau rata-rata dari suatu variabel acak, maka ini adalah momen pertama dari variabel acak itu, di mana min ini adalah ukuran tendensi sentral atau ukuran pemusatan. Ya, di mana nilai suatu variabel acak itu berada pada rata-ratanya. Min disebut juga sebagai nilai ekspektasi dari suatu variabel acak X, makanya di sini dinotasikan dengan E dalam kurung X. E-nya itu adalah ekspektasi, nilai harapan ya. Di mana di dalam suatu variabel acak itu nilai ekspektasinya tidak selalu ada. Ya, kita langsung nanti ke contoh soal. Oke, kita ke contoh yang berikutnya. Jika X adalah variabel acak seragam pada interval 2,7 yaitu Fx sama dengan 1/5 jika X-nya lebih besar dari 2 dan lebih kecil dari 7, kemudian Fx sama dengan 0, di sini berlaku untuk X yang lain. Ya, maka tentukan nilai ekspektasi dari X. Maka penyelesaiannya di sini nilai ekspektasi X adalah mu X atau E dalam kurung X ya, itu sama dengan integral dari min tak hingga menuju tak hingga X Fx dx ya. Jadi di sini momen pertama maka X-nya pangkatnya 1, X Fx dx. Itu sama dengan integral dari 2 menuju 7, X Fx-nya kita ganti 1/5 dx. Ya. Bagaimana cara mengintegralkan? Sama seperti yang tadi ya. Jadi kalian cari ya, baca lagi kalau misalnya ada yang lupa bagaimana cara mengintegralkan ya, sama dengan jadi kalau X/5 itu diintegralkan menjadi 1/10 X pangkat 2 ya dari 2 ke 7, maka di sini harganya adalah 1/10, X-nya kita ganti ya 7 pangkat 2 49 dikurangi 2 pangkat 2 4. Hasilnya adalah 45/10 atau kalau dikecilkan atau disederhanakan menjadi 9/2. Jadi nilai harapan untuk variabel acak itu ya yang dimaksud itu adalah 9/2. Selanjutnya kita ke teorema yang pertama 2.1. Diketahui variabel acak ya dengan fungsi kepadatan peluang atau FKP Fx jika A dan B itu merupakan bilangan real, maka ya E dalam kurung AX plus B itu sama dengan A ya dikali E dalam kurung X plus B.
kita buktikan. Jadi di sini akan dibuktikan untuk kasus variabel kontinu. Ya, E dalam kurung AX plus B itu sama dengan, ya, andaikan EX tadi nilai harapan sesuai definisi sebelumnya. Di sini X-nya kita ganti menjadi AX plus B ya. Jadi E AX plus B itu sama dengan integral dari min tak hingga menuju tak hingga, ya, AX plus B, ya, anggap ini X-nya dikali Fx dx. Lalu di sini kita kalikan masing-masing dengan Fx dx ya. Jadi integral min tak hingga menuju tak hingga AX dikali Fx dx ditambah integral dari min tak hingga menuju tak hingga B dikali Fx dx. Maka kita kemudian pisahkan integral, ya, AX integral x Fx dx. Maka di sini A-nya bawa keluar A, ya, dikali integral min tak hingga menuju tak hingga x Fx dx ditambah B. Sehingga integral min tak hingga menuju tak hingga x Fx dx itu kan tadi nilai ekspektasi ya. Maka di sini untuk E dalam kurung AX plus B itu sama dengan A, ya, nilai ekspektasi E dalam kurung X plus B. Jadi teorema ini terbukti ya. Oke, harga berikutnya adalah tentang variansi dari variabel acak. Variansi suatu variabel acak X itu adalah penyebaran dari variabel acak tersebut. Jadi kalau min itu adalah nilai pemusatan, ya, dari variabel acak, sedangkan kalau variansi di sini adalah penyebaran dari variabel acak tersebut. Kita ke definisi, diketahui bahwa variabel acak X dengan min mu X, ya, variansi dari X itu dinotasikan dengan var dalam kurung X. Varian X didefinisikan, var X itu sama dengan E, ya, harga mutlak X dikurangi mu X, ya, dikuadratkan. Variansi juga dapat dinyatakan dengan tanda atau simbol sigma X kuadrat, ya, sigma X kuadrat. Jadi sigma kuadrat karena di sini variabelnya adalah variabel X, maka variansinya disimbolkan dengan sigma X kuadrat. Akar dari variansi itu disebut dengan simpangan baku dari suatu variabel acak X. Oke, selanjutnya kita ke teorema yang kedua. Jika X merupakan suatu variabel acak dengan min, ya, dengan min mu X dan variansi sigma X kuadrat, maka berlaku, ya, variansi atau sigma X kuadrat itu sama dengan E dalam kurung X kuadrat, ya, dikurangi rata-rata dikuadratkan, mu X dikuadratkan. Buktinya di sini variansi tadi berdasarkan definisi sigma X kuadrat itu sama dengan E dalam kurung harga mutlak X dikurangi rata-ratanya dikuadratkan, kan gitu. Lalu di sini kita kuadratkan atau kita kalikan menjadi E dalam kurung X kuadrat min 2 mu X dikali X ditambah mu X kuadrat. Ya, kemudian kita kalikan dengan E menjadi E, ya, X dikali X kuadrat dikurangi 2 mu X EX, ya, ditambah mu X kuadrat. Di mana mu X tadi kan sama dengan nilai ekspektasi E dalam kurung X ini kan sama dengan mu X, ya. Maka kita bisa ganti harganya E dikalikan X kuadrat dikurangi 2 mu X, ekspektasinya kita ganti dengan mu X ditambah mu X kuadrat. 2 mu X dikali mu X, 2 mu X kuadrat ditambah mu X kuadrat. Sehingga hasilnya menjadi E, ya, dalam kurung X kuadrat dikurangi mu X dikuadratkan. Ya, jadi di sini terbukti teorema 2.2. Oke, selanjutnya kita ke teorema yang ketiga. Di sini dikatakan bahwa jika X adalah variabel acak dengan min mu X dan variansi sigma X kuadrat, ya, maka
variansi AX plus B itu sama dengan A kuadrat varian X. Ya, di mana A dan B-nya adalah sebarang real. Untuk buktinya, silahkan kalian cerna sendiri. Jadi, pegangan kalian ya berdasarkan definisi aja. Sehingga di sini, pada teorema 2.3 itu terbukti bahwa variansi AX plus B itu sama dengan A kuadrat dikali variansi X. Silakan dicerna sendiri untuk pembuktian dari teorema 2.3. Oke, kita langsung ke contoh. Diketahui X merupakan fungsi densitas. Jadi fungsi densitas ini berarti di sini kita bicara tentang variabel acak kontinu ya, di mana fungsi densitas itu tidak diketahui ya, suatu variabel acak yang tidak diketahui. Jadi perlu ditaksir. Maka di sini yang kita cari X-nya di sini yang dimaksud adalah variabel acak kontinu. Di mana fx itu sama dengan 2x ya per K pangkat 2 untuk harga X lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan K. Kemudian Fx sama dengan 0 di sini untuk harga X yang lain. Tentukan nilai K sehingga variansi X sama dengan 2. Maka di sini kita selesaikan, kita cari dulu nilai ekspektasi dari X ya. EX atau nilai ekspektasi itu sama dengan integral 0 sampai K ya, X Fx dx. Kita masukkan harganya integral 0 sampai K X ya, dikali Fx-nya adalah 2X per K kuadrat dx. Maka kita integralkan, hasilnya adalah 2 ya per 3K. Nah, selanjutnya kita cari E ya, atau momen kedua, E dalam kurung X pangkat 2. Itu sama dengan integral 0 sampai K X kuadrat Fx dx. Ya, kita masukkan integral 0 sampai K X kuadrat, Fx-nya 2X per K kuadrat dx. Sehingga kalau diintegralkan hasilnya adalah 2 per 4K kuadrat. Maka di sini kita peroleh nilai variansinya adalah var X itu sama dengan E dalam kurung X ya pangkat 2 dikurangi mu X kuadrat. Maka di sini kita tinggal masukkan EX pangkat 2 itu adalah 2 per 4K kuadrat dikurangi tadi kita sudah peroleh nilai ekspektasi EX-nya atau sama dengan mu X ya sesuai definisi. Berarti di sini kita kuadratkan menjadi 4 per 9K kuadrat. Jadi kalau dioperasikan sama dengan 1/18K kuadrat. Karena variansi diketahui adalah 2 ya, maka di sini variansinya kita masukkan ke dalam persamaan itu 1/18K kuadrat sama dengan 2. Akibatnya di sini harga K-nya adalah plus minus 6. Namun nilai K di sini harus lebih besar dari 0 sehingga K yang berlaku itu adalah yang positif. Maka di sini K-nya sama dengan 6. Oke, yang berikutnya saya akan jelaskan tentang teorema Chebyshev. Jadi, dengan mempelajari teorema Chebyshev ini memungkinkan kita untuk mengetahui distribusi nilai-nilai ya berdasarkan mu atau rata-rata dan standar deviasinya. Jadi di sini saya jelaskan dulu apa itu standar deviasi. Sebenarnya sebelumnya sudah disinggung bahwa standar deviasi itu merupakan akar dari variansi. Ya, merupakan salah satu ukuran penyebaran suatu distribusi data acak. Penyebaran tersebut diukur dari luasan antara dua nilai. Ya, jadi di sini menggunakan dua nilai atau dua titik, yaitu menggunakan interval, di mana luasan di bawah fungsi kepadatan peluang ya di antara dua nilai itu adalah suatu peluang variabel X di antara dua nilai tersebut. Jika standar deviasinya disimbolkan dengan sigma menjadi ukuran penyebaran, maka sigma itu menjadi pengontrol luasan di antara dua nilai itu. Oke, secara ilustrasi begini. Jadi,
Ketika diketahui suatu fungsi kepadatan peluang dari distribusi normal standar, di mana Fx-nya adalah sebagai berikut ya. Fx itu sama dengan 1/akar 2pi ya, E pangkat min setengah X kuadrat, di mana harga X-nya lebih besar dari min tak hingga dan lebih kecil dari tak hingga. Jadi, FKP ini memiliki nilai min atau rata-rata, yaitu sebesar mu ya, sama dengan 0, dan harga standar deviasinya yaitu sigma sama dengan 1. Dan luasan di antara nilai mu dikurang sigma dan mu ditambah sigma itu adalah 68%. Jadi, nilai di antara ini adalah sebuah interval ya. Jadi, di sini ilustrasi ini tuh menggambarkan bahwa ini yang digunakan oleh Chebyshev ini adalah merupakan aturan dasar. Jadi ketika distribusi itu memiliki interval, yaitu di antara mu plus minus sigma, 1 sigma ya di sini. Nah, ini gambaran dari grafiknya. Grafiknya digambarkan dalam sebuah lonceng karena di sini diasumsikan bahwa distribusi datanya itu normal, maka besarnya data atau area ya yang berada di antara interval sebelah kiri dan sebelah kanan itu sebesar 68% apabila intervalnya yaitu di antara mu negatif sigma dan mu positif sigma. Ya. Nah, ini adalah di antara dua nilai. Jadi ini semacam aturan dasar. Ini sudah dibuktikan, namanya teorema, berarti ini sudah dibuktikan oleh Chebyshev. Oke, demikian halnya untuk luasan di antara mu plus minus 2 sigma ya. Jadi besarnya nilai ya, di sini besarnya area itu adalah 95%. Area di bawah kurva ini, kurva kepadatan peluang itu sebesar 95% ya, apabila intervalnya di antara mu plus minus 2 sigma. Kemudian apabila dinaikkan lagi ya, di sini di mana luasannya, batasannya adalah mu plus minus 3 sigma, maka besarnya area di bawah fungsi ini adalah sebesar 99,7%. Artinya apa? Bahwa di sini standar deviasi itu mengontrol luasan nilai di antara ya harga atau di antara nilai interval mu min K sigma dan mu plus K sigma untuk sebarang nilai K jika diketahui bahwa distribusinya itu normal. Jadi, jika FKP dari suatu variabel acak ini misal tidak diketahui, maka kira-kira dapatkah ditemukan estimasi dari luasan di antara nilai mu min K sigma ya dan mu plus K sigma untuk suatu nilai K? Jadi inilah yang telah dibahas oleh Chebyshev. Dia membuktikan bahwa luasan di bawah fungsi Fx pada interval mu min K sigma, mu plus K sigma paling kecil adalah 1/K kuadrat. Hal ini sama dengan menyatakan bahwa probabilitas ya variabel acak di antara K kali standar deviasi dari meannya adalah paling kecil itu 1/K kuadrat. Jadi kalau kalian ingin mengetahui besarnya proporsi atau persentase ya dari peluang itu adalah sebesar P sama dengan 100 dikali 1 dikurang 1/K kuadrat persen. Oke, untuk lebih mudahnya kita coba ke contoh ya. Di sini contohnya, nilai ujian tengah semester mahasiswa kelas A memiliki nilai rata-rata 70 dan standar deviasinya adalah 4. Menurut teori Chebyshev, setidaknya berapa persen jumlah mahasiswa yang nilainya di antara 62 dan 78. Maka di sini kita gambarkan dulu kurvanya seperti ini. Ya, di sini kenapa kurvanya bentuknya lonceng? Karena pada kasus ini diasumsikan bahwa distribusi datanya itu adalah normal. Ya, maka posisi rata-rata itu berada di 0. Mu-nya sama dengan 0. Maka pada saat mu sama dengan di titik 0 itu
ya rata-ratanya itu sama dengan 70. Maka besarnya 0 ke 1 itu sebesar sigma. Kemudian besarnya ini ke sini sebesar sigma atau 2 sigma. 0 ke 2, 2 sigma. Kemudian 0 ke 3 berarti 3 sigma. Begitu juga yang sebelah kiri, ya besarnya 0 ke min 1 itu adalah sigma. Kemudian ke min 2 itu berarti 2 sigma, dan ke min 3 besarnya adalah 3 sigma. Sekarang, kalau harga dari 0 ke 1 itu berarti di sini adalah posisinya 74, ya, nilainya 74. Kemudian dari 1 ke 2, ya, berarti tambahkan 4 lagi, berarti di sini adalah 78, ya. Kemudian kita ke kiri dari 0 ke min 1, maka di sini adalah 66, ya. Kemudian ke min 2, maka di sana posisinya adalah 62. Jadi, setidaknya berapa persen jumlah mahasiswa yang nilainya di antara 62 ke 78, ya, 62 dan 78. Maka di sini dari titik 0 ini kita hitung berapa ke sana, jalannya ke kanan atau ke kirinya. Maka di sini K-nya, ya, itu sama dengan 2. K-nya sama dengan 2, maka kita bisa masukkan, ya, besarnya prosentase atau proporsi di sini adalah 100, ya, dikali 1 min 1 K kuadrat persen. Masukkan harganya sama dengan 100, ya, dikali 1 dikurang 1 per K-nya ganti 2 kuadrat persen. Sama dengan 100 dikali 1 min 1/4. 1 min 1/4 ini sama dengan 3/4, ya, persen. Jadi, jumlah prosentase, ya, mahasiswa yang nilainya di antara 62 dan 78 itu adalah sebesar 75%. Begitu. Semoga bisa dipahami. Oke, untuk pembuktian teorema Chebyshev sendiri, ini teoremanya nanti kalian bisa pelajari sendiri. Ya, di situ sudah saya sertakan bukti-buktinya di slide 2. Ya, silakan kalian pelajari sendiri. Nah, sampai di sini, ya, bahwa ini terbukti tentang teorema ketaksamaan Chebyshev. Oke, baik. Pembahasan selanjutnya adalah tentang fungsi pembangkit momen. Kita definisikan bahwa suatu variabel acak X dengan fungsi kepadatan peluang Fx, suatu fungsi atas bilangan real M R menuju R didefinisikan sebagai Mt sama dengan E di sini seperti ekspektasi, ya, E dalam kurung E pangkat Tx. Mt itu disebut fungsi pembangkit momen dari X jika nilai ekspektasinya ada untuk setiap T pada interval T, ya, lebih besar dari min H dan lebih kecil dari H untuk suatu H lebih besar dari 0. Singkatnya, tidak setiap variabel acak itu memiliki fungsi pembangkit momen. Namun, jika fungsi pembangkit momen itu ada, maka fungsi tersebut adalah tunggal. Dengan menggunakan definisi dari nilai ekspektasi, maka di sini diperoleh bentuk umum dari fungsi pembangkit momen Mt, yaitu Mxt itu sama dengan sigma E pangkat Tx dikali Fx jika X-nya adalah diskrit, ya. Kemudian Mxt itu sama dengan integral dari min tak hingga menuju tak hingga E pangkat Tx Fx dx jika X-nya adalah variabel acak kontinu. Untuk lebih mudahnya, kita langsung ke contoh, ya. Diketahui variabel acak X yang memiliki fungsi pembangkit momen Mt dan N adalah sebagai bilangan asli, tentukan turunan ke N dari Mt pada saat T sama dengan 0. Maka di sini penyelesaiannya kita harus cari turunan pertamanya dulu. Ya, turunan pertama dari Mt, D per dt Mt itu sama dengan D per dt E, ya, ekspektasi dari E pangkat Tx. Maka sama dengan E, ya, dalam kurung D per dt, ya, E pangkat Tx.
maka kita turunkan nih E pangkat TX-nya menjadi ya ekspektasi E dalam kurung X E pangkat TX. Demikian juga turunan keduanya. Kita cari D kuadrat per DT kuadrat MT itu sama dengan D kuadrat per DT kuadrat ya, ekspektasi E pangkat TX sama dengan E dalam kurung D kuadrat per DT kuadrat E pangkat TX sama dengan E ya dalam kurung X kuadrat ETX. Oke, berdasarkan soal, oleh karena diperoleh untuk bilangan asli N, ya, maka kita cari turunan ke N dari MT, itu adalah D pangkat N per DT pangkat N, ya, ekspektasi dari E pangkat TX. Ya, diturunkan dari turunan ke N-nya, itu adalah E dalam kurung X pangkat N, E pangkat TX. Jadi, jika didistribusikan nilai T-nya sama dengan 0 pada turunan ke N, maka akan diperoleh sebagai berikut. Ya, turunan ke N dari MT pada saat T sama dengan 0 itu sama dengan E ekspektasi dari X pangkat N ya dikali E pangkat TX pada saat T sama dengan 0. Ya, masukkan harga T-nya ke dalam situ. Harganya di sini diperoleh bahwa turunan ke N dari MT ya atau fungsi pembangkit momen itu adalah E ya ekspektasi dari X pangkat N. Sehingga turunan ke N dari fungsi pembangkit momen variabel acak X pada saat T sama dengan 0 adalah momen ke N variabel acak X tersebut. Dengan kata lain, untuk mencari momen pertama dapat dilakukan dengan mencari turunan pertamanya ya dari fungsi pembangkit momen pada saat T sama dengan 0. Demikian pula untuk momen kedua dengan mencari turunan kedua dari fungsi pembangkit momen pada saat T sama dengan 0. Begitu, semoga bisa dipahami. Baik, kita coba di contoh kedua ya. Tentukan fungsi pembangkit momen dari variabel acak X yang memiliki fungsi kepadatan peluang Fx sama dengan E pangkat X untuk harga X lebih besar dari 0 dan Fx sama dengan 0 untuk harga X yang lain. Selanjutnya, kamu bisa tentukan berapa min dan variansi dari X. Maka di sini kita bisa menyelesaikan fungsi pembangkit momen untuk X, MT, itu sama dengan aspek dari E pangkat TX ya. Karena di sini variabelnya adalah variabel kontinu, maka di sini kita menggunakan rumus integral 0 menuju tak hingga E pangkat TX dikali Fx dx sama dengan integral 0 menuju tak hingga E pangkat TX, masukkan harga Fx-nya E pangkat min X dx ya, karena di sini bilangan E pokoknya sama, bilangan pokoknya sama-sama E, maka tinggal mengoperasikan eksponennya saja menjadi integral 0 menuju tak hingga E pangkat min ya, kita keluarkan X-nya 1 min T ya kali X dt. Kita integralkan, hasilnya adalah 1 per 1 min T ya dikali min X pangkat 1 min TX ya dari 0 menuju tak hingga. Jadi hasil dari fungsi pembangkit momen MT-nya itu adalah 1 per 1 min T jika 1 min T-nya lebih besar dari 0. Nah, sampai di sini ya bahwa ini terbukti tentang teorema ketaksamaan Chebyshev.
Oke, yang selanjutnya adalah teorema kelima ya. Diketahui MXT sebagai fungsi pembangkit momen untuk variabel acak X jika MT itu sama dengan A0 ditambah A1T ditambah A2T kuadrat ditambah seterusnya sampai ANT pangkat N ya, seterusnya tak hingga adalah ekspansi deret Taylor dari MT. Maka ya ekspektasi X pangkat N ya, ekspektasi ke N, X pangkat N itu sama dengan N faktorial ya, AN untuk setiap bilangan asli N. Untuk pembuktiannya silakan kalian amati dan pelajari sendiri. Oke, selanjutnya kita ke contoh 3 ya. Tentukan momen ke-479 dari X jika FPM atau fungsi pembangkit momen dari X itu adalah 1 per 1 plus T. Penyelesaiannya kita akan mengekspansi ke deret Taylor ya dari MT sama dengan 1 per 1 plus T. Maka di sini MT-nya adalah 1 per 1 plus T. Ya, kita bisa ubah bentuknya 1 per 1 min dalam kurung min T. Maka di sini kita ekspansi menjadi bentuk deret Taylor sehingga bentuknya seperti itu. 1 plus ya, turunan pertama ya pada saat T sama dengan 0. Nah, adalah min T, kemudian ditambah min T pangkat 2 ditambah min T pangkat 3 dan seterusnya ditambah min T pangkat N ya sampai N. Sehingga di sini 1 min T plus T pangkat 2 min T pangkat 3 plus T pangkat 4 dan seterusnya sampai min 1 pangkat N T pangkat N, sehingga kita bisa memperoleh A indeks N itu sama dengan min 1 pangkat N dan dari sini diperoleh ya A indeks 479 itu sama dengan min 1. Berdasarkan teorema 2.5 sebelumnya, sehingga diperoleh ekspektasi X ke 479 itu sama dengan 479 faktorial dikali A indeks 479. Hasilnya adalah min 479. Oke, selanjutnya diberikan teorema 2.6, diberikan variabel acak X yang memiliki fungsi pembangkit momen M indeks XT. Jika A dan B dua bilangan real konstan, maka yang pertama M X plus A T itu sama dengan E pangkat AT MXT. Yang kedua, M indeks BX T sama dengan MX BT. Kemudian yang ketiga, M indeks X plus A per B T itu sama dengan E pangkat A per BT MX T per B. Untuk pembuktiannya, ya di slide berikutnya ada pembuktian kedua yang hampir sama, kemudian diperoleh untuk yang ketiga juga, ya silakan dipelajari sendiri untuk pembuktiannya. Oke, selanjutnya kita langsung ke contoh yang berikutnya ini. Diketahui variabel acak X dengan fungsi densitas ya untuk fx sama dengan 2e pangkat min 2x untuk x lebih besar sama dengan 0 dan fx sama dengan 0 untuk x kurang dari 0. Tentukan fungsi pembangkit momen dari variabel acak y di mana y itu sama dengan x plus 4. Maka di sini kita bisa mencari harga fungsi pembangkit momen m indeks xt itu sama dengan e ya. E di sini adalah nilai harapan atau expect dari E pangkat TX. Maka di sini karena ini adalah fungsi densitas, berarti variabelnya merupakan variabel kontinu, maka di sini adalah harga rumus yang kita gunakan integral sama dengan integral 0 menuju tak hingga E pangkat TX dikali fx-nya masukkan 2E pangkat min 2x dx. Keluarkan duanya sama dengan 2 integral 0 menuju tak hingga ya, karena bilangan pokoknya sama E, maka di sini E
operasikan pangkatnya menjadi T-2 ya, kali X dx, integralkan, hasilnya adalah 2 per 2 min T ya, dengan harga mutlak T-nya itu kurang dari 2. Ya, jadi di sini T-nya nggak boleh sama dengan 0. Maka di sini T-nya kurang dari 2. Kemudian berdasarkan teorema 2.6 diperoleh dari yang poin pertama tadi, MYT ya sama dengan M X plus 4T itu sama dengan E pangkat 4T, masukkan harga MX-nya. Maka di sini E pangkat 4T dikali 2 per 2 min T, tinggal kalikan saja, hasilnya adalah 2E pangkat 4T per 2 min T. Dengan T-nya, harga mutlaknya kurang dari 2. Nah, seperti itu. Semoga bisa dipahami. Terima kasih, sampai di sini dulu. Kita lanjut ke perkuliahan di minggu yang akan datang. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa dipahami. Jika ada yang tidak dimengerti, ya silahkan bertanya di grup WA. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.